Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang mulia dan ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 1, ayat 2-4 yang berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di tengah masalah yang sedang kita alami, kita harus percaya bahwa sikap hati yang ada di dalam itu lebih penting daripada kondisi yang dihadapi di luar. Alkitab menjanjikan kebahagiaan bahkan di tengah pencobaan ketika kita memiliki sikap hati yang tepat. Kalau pada hari ini kita sedang mengalami masalah dan pergumulan, apapun bentuknya, bagaimana kita bisa menang? Ada 3 kunci yang saya lihat dari pembacaan Alkitab. Yang pertama, kita harus punya sikap yang optimis. Ayat 2 tadi berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tidak ada kehidupan yang tanpa masalah. Dunia ini bukanlah taman untuk bermain, tetapi sebuah medan untuk berjuang. Orang Kristen yang mengharapkan kehidupan yang gampang, yang mudah, akan menjadi kecewa karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang tanpa masalah. Tetapi, percayakah saudara bahwa sikap kita terhadap persoalan itu jauh lebih penting daripada besarnya persoalan itu sendiri? Kalau kita memiliki cara pandang yang tepat terhadap masalah, maka kita akan berkemenangan. Tetapi, kalau cara pandang kita keliru tentang masalah itu, kita akan mengalami kekalahan. Ada 12 orang pengintai yang pernah melihat kondisi tanah Kanaan. 10 orang yang pesimis dan negatif. Mereka berkata, musuhnya besar-besar, mereka pasti menelan kita sampai habis. Hanya 2 orang yang optimis, yaitu Yosua dan Kaleb yang berkata, memang musuhnya besar, tetapi Tuhan kita lebih besar daripada masalah itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang yang optimis berbeda dengan orang yang pesimis. Orang yang pesimis adalah orang yang selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Sedangkan orang yang optimis adalah orang yang selalu bisa melihat kesempatan di tengah kesempitan. Orang percaya adalah orang yang melihat bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan Allah
untuk menyatakan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang pesimis selalu melihat dari sisi yang negatif dan buruk. Tetapi di tengah kesulitan ini, kalau kita memandang ada Tuhan yang selalu menyertai kita, maka sikap yang optimis itu akan memberikan kemenangan bagi kita. Yang kedua, supaya menang atas masalah, kita harus memiliki pikiran yang mengerti. Ayat yang keempat tadi mengatakan bahwa iman yang sejati ternyata harus diuji. Ujian berbeda dengan pencobaan. Pencobaan itu berasal dari setan. Tujuannya destruktif, ingin menghancurkan kehidupan kita. Sedangkan ujian diizinkan Tuhan. Tujuannya positif, untuk membangun kita. Seorang anak tidak akan pernah naik kelas kalau dia tidak lulus ujian. Kalaupun dia sedang diuji, guru pasti sudah mempersiapkan sehingga anak itu bisa menjawab semua soal. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa hidupnya sedang diuji, lalu merasa bahwa Tuhan berdiam diri, ingat rumusnya bahwa guru selalu berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Tapi guru diam bukan karena dia jahat. Guru diam di tengah ujian yang sedang dihadapi karena dia percaya engkau bisa mengatasinya. Karena dia telah memperlengkapi kita dengan pemahaman supaya kita bisa muncul lebih dari orang yang menang. Iman kita sedang ditempa oleh Tuhan, dan kita harus mengerti kesulitan adalah proses untuk mendewasakan dan menyempurnakan kita, membuat kita lebih bernilai. Kalau ada sekeping baja yang harganya 100.000, kalau itu dijadikan sebagai tapal kuda, maka dia bisa dijual dengan harga 500.000. Kalau itu dibuat menjadi pisau lipat eksklusif, harganya bisa mencapai 1 juta. Kalau baja ini diproses lebih lama lagi, lebih sulit, lebih rumit, dan menjadi per arloji yang mereknya adalah Rolex, harganya bisa puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Jadi, kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang diproses oleh Tuhan, bertekunlah. No cross, no crown, no pain, no gain. Lihat atlet juara dunia, dia harus sungguh-sungguh berlatih, tidak jalan-jalan ke sana ke sini, tidak tidur-tiduran. Itulah yang pada akhirnya akan membuat dia menjadi seorang juara. Jadi kesulitan harus kita pahami, mengerti sebagai proses pembentukan, supaya kita makin matang, makin dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita belum paham, dalam kitab Yakobus pasal 1, ayat 5 tadi berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Kita harus meminta hikmat ilahi, sehingga kita sadar bahwa kesulitan ini adalah proses untuk membentuk kita lebih dari pemenang. Poin terakhir atau yang ketiga, agar kita bisa menang atas masalah, adalah memiliki hati yang percaya. Yakobus pasal 1 ayat 6-8 berkata, "Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Jadi ada 3 langkah untuk mengatasi masalah sehingga kita berkemenangan. Pertama, sikap yang optimis. Kedua, pikiran yang mengerti. Ketiga, hati yang percaya. Di tengah kesulitan yang berat, tetaplah punya hati yang beriman. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percaya bahwa Dia selalu memelihara kita. Percaya dan jangan khawatir. Bimbang atau khawatir berasal dari kata Yunani merimnau, yang artinya ditarik ke dua arah yang berlawanan, sehingga akibatnya kita dicekik di tengah-tengah.
Itulah kondisi seseorang yang selalu khawatir. Apakah dengan kekhawatiran kita bisa memperpanjang kehidupan kita? Malah akan memperburuk kehidupan kita, imun tubuh makin lemah. Karena itu yakinlah, Tuhan beserta kita. Bahkan di tengah lembah bayang maut sekalipun, gada dan tongkat Tuhan selalu ada untuk memberikan kemenangan bagi kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Pencobaan yang kita alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Allah akan memberikan jalan keluar supaya kita bisa mengatasinya. Kesulitan diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kita, supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kemenangan akan Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang luput dari masalah, pencobaan, dan pergumulan. Namun firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4 mengajarkan kepada kita untuk menganggap sebagai kebahagiaan ketika pencobaan itu datang. Karena melalui ujian iman, Tuhan sedang membentuk ketekunan, kematangan, dan kesempurnaan rohani dalam hidup kita. Kemenangan atas masalah bukan ditentukan oleh ringan atau beratnya masalah yang kita hadapi, tetapi oleh sikap hati, pikiran yang bijaksana, dan iman yang teguh kepada Tuhan. 3 kunci utama untuk tetap menang adalah miliki sikap yang optimis, pikiran yang mengerti maksud Tuhan, dan hati yang percaya tanpa bimbang. Tuhan tidak sedang menghancurkan kita, tetapi sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bergantung kepadanya. Penderitaan, jika dipandang dengan iman, bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jalan menuju kemuliaan yang Tuhan sediakan. Mari tetap setia, tetap berharap, dan jangan goyah. Tuhan sedang bekerja di balik semua yang kita alami. Percayalah, tidak ada kesia-siaan dalam setiap air mata yang jatuh di kaki Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang memampukan kami untuk memiliki hati yang percaya, pikiran yang bijaksana, dan sikap hati yang tetap bersyukur meski dalam pencobaan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami,
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi seruan doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.